Halo Kwidian, saat ini saya berada di Gedung A, lantai 7, ruang 712. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Imagine Cut. Selamat menyaksikan. Which is why, even though the world keeps asking us what we'll do with Commit next, we're just as excited to ask the world the same thing. Mana ya? There are those that will tell you it's too difficult, too challenging to even try. But you refuse to accept any limits. You have big ideas and the drive to make them happen. That spirit that compels us to move forward is not just in some of us. It's in all of us. It's why we build and explore. It's why we create and push ourselves to go further. It's the same spirit that inspires us to connect. For those who are bold enough to do great things, Microsoft devices help you achieve more. Because when there are no limits to what your devices can do, there are no limits to what you can do with them. What is technology? What can it do? When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over. How far did we go? By using your hands, you can actually control your strength. Technology has the power to unite us. There he is! It inspires us. Technology
technology has taken us places we normally breathe. Now I can do whatever I want. It gives hope to the hopeless. And it has given voice to the voiceless. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. What if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one, No. and tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. Oke, selamat siang teman-teman. Udah sore? Masih siang kok, ini jam 2. Oke, rasa syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan rahmat-Nya telah hadir di tempat ini. Kita di tempat ini itu bagian dari roadshow Imagine Cup 2016. Dan teman-teman tahu Imagine Cup itu diadakan dalam rangka mencari bakat-bakat dan potensial dari mahasiswa yang ada di Indonesia pada umumnya, dan terutama yang berhubungan dengan teknologi dan informatika yang jelas. Anak IT semua kan? Ya. Oke. Yang jelas acara ini disupport sama Microsoft Indonesia. Tepuk tangan buat Microsoft Indonesia. Acara ini ada rundown-nya kan, saya bacakan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Pelaksana dari Imagine Cup ini sendiri, yaitu Isroy. Dan yang kedua, presentasi dari Microsoft Indonesia dari Bapak Irving Mutagalung. Selamat datang Bapak Irving. Yang ketiga ada tips untuk menjadi pemenang Imagine Cup by Microsoft. Terus yang keempat ada tanya jawab, dan yang terakhir closing. Oke, biar afdol, biar acara ini lancar, kita doa dulu. Nah, doa akan dipimpin oleh Hendrik Pangestu. Silakan Hendrik Pangestu untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita awali acara ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bapak, terima kasih
pada hari ini. Engkau telah menghadirkan kami untuk mengikuti acara ini. Semoga acara ini dapat menjadi berkat bagi kami semua ke depannya. Sertailah kami selama acara ini. Semoga tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Hendrik Panesto. Langsung kita masuk ke acara utamanya, presentasi dari Bapak Irving Hutagalung. Beliau akan menjelaskan tentang apa itu Imagine Cup dan bagaimana cara menjadi pemenang di Imagine Cup itu nanti. Oke. Untuk sorry. Sorry. Oh iya. Oke, kepada Visroy kami persilakan. Visi baru. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Irving Hutagalung, saya ingin berterima kasih atas waktunya untuk datang ke gereja untuk mengisi acara seminar dari Imagine Cup. Dan saya sebagai ketua pelaksana berterima kasih kepada teman-teman yang sedia hadir hari ini untuk mengikuti acara Imagine Cup hari ini. Untuk acara ini akan dibawakan oleh Bapak Irving Hutagalung. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang luar biasa dari Visroy. Walaupun suaranya kurang besar, nggak sebesar orangnya. Oke, langsung aja saya ulang lagi, masuk ke sesi acara utama. Tadi pengen buru-buru soalnya pengen tahu Imagine Cup itu apa. Kepada Bapak Irving Hutagalung dipersilakan. Selamat siang. Siang. Jadi kesimpulan tadi siang apa sore? Siang. Jam 2 kayaknya masih siang sih ya. Oke. Sekali lagi lah, nggak terlalu semangat. Selamat siang. Siang. Terima kasih udah hadir. Sorry saya sambil buka ini, tiba-tiba terasa agak kering dikit. Terima kasih di tengah kesibukan kalian kuliah, gitu ya masih mau hadir. Yang sebelumnya udah pernah dengar mengenai Imagine Cup? Nggak usah ragu-ragu, ini bukan kuis, saya cuma mau nanya aja. Mau memastikan bahwa yang saya presentasikan masih relevan. Oke, sip. Tahun lalu udah ada ya di sini? Oke. Ya jadi slide-nya sih nggak terlalu banyak beda. Cuma nanti saya akan jelaskan beberapa hal yang baru di Imagine Cup 2016. Ya. Nah, title saya di Microsoft Indonesia ini kalau evangelis agak unik gitu ya. Apa hubungannya gitu, teknologi sama evangelis sama gitu kan. Jadi bayangkan kalau evangelis di keagamaan itu dia menyebarkan agama, ya tugas saya itu menyebarkan teknologi buat kalian. Jadi saya memang tugasnya keliling ke kampus, keliling ke perusahaan-perusahaan, ngadain training, workshop, ya oke. Nah seperti kalian tahu, Imagine Cup ini adalah kompetisi global, kompetisi tingkat dunia. Nanti perwakilan dari Indonesia akan berangkat ke Seattle, kalau terpilih untuk berangkat ke Seattle. Supaya kebayang nanti bentuknya seperti apa sih di sana kompetisinya gitu ya. Di sini ada video ketika kita ikut final Imagine Cup 2015 bulan Juli kemarin, gitu ya, supaya bisa kelihatan nanti kira-kira bentuknya seperti apa. Lampu, oke, sip. Technology is the great equalizer. Technology levels the playing field. It empowers every person and every organization on the planet to achieve more. We're the first team from Nepal to ever compete in the Imagine Cup World Finals. It's not just a huge thing for me, but it's a huge thing for my country. Winning this competition would be a huge validation piece that could really fast forward our company. Seeing, our product and our child get this far in the competition is really rewarding. We've been preparing all day and all night. This means a lot to my family, my friends. For these young designers, developers, makers and innovators, students who are dreaming it, building it, and living it now, the road leads here. Microsoft's home, Seattle, Washington.
to the competition. Winner of stage, nerves are going to run high. We have a lot of experience, so you're prepared. We're really excited to show the world what we've got in store for them. Coming to Imagine Cup is a matter of pride. We are ready to compete and we are ready to have our game face on. The 2015 Imagine Cup World Finals. Ada yang mau ke sana? Memang perhatian. Jangan ngajak orang dong gitu. Ada nggak yang mau ke sana? Masih sedikit, cuma 1-2 orang aja. Ya enaknya itu nanti kalau kalian terpilih sebagai perwakilan Indonesia, semua biaya tiket, hotel dan lain-lain itu kan ditanggung Microsoft, dan sampai visa juga nanti kita akan bantu urus ya, karena visa US kalau nggak ada surat dari perusahaan dari Amerika biasanya nggak sulit. Jadi nanti kita akan bantu urus, kita akan bantu proses. Yang penting kalian sediakan paspornya, kasih ke kami gitu. Jadi yang penting menang dulu gitu kan, karena ya kalau nggak menang di Indonesia nggak bisa mewakili. Nah yang menarik adalah pembukaan videonya tadi dari Steven Guggenheimer, itu bosnya saya, ini 4 level ke atas. Dia bilang bahwa teknologi itu mengubah banyak hal gitu ya. Salah satunya adalah bahwa dalam kompetisi teknologi itu nggak ada itu istilahnya negara maju, negara berkembang, tim favorit, nggak ada gitu ya. Karena level playing field, setara semuanya. Nanti saya kasih contoh impactnya di Indonesia sendiri seperti apa. Tapi di tingkat dunia seperti yang dilihat tadi di videonya. Di satu sisi tim dari Nepal, dia bilang bangga sekali karena dia baru pertama kalinya ada tim dari Nepal yang berangkat ke tingkat dunia. Malah tadi pembukaannya dengan kondisi negaranya yang baru hancur lebur karena baru gempa saat itu bulan Juni kan. Ini kan bulan Juli final. Dia bilangnya ikut aja udah bangga. Sementara di sisi lain tim dari Amerika bilang, ya kami nggak terlalu penting sih sebenarnya kompetisinya, menang kalah nggak penting. Yang penting buat kami adalah kami memperkenalkan startup kami, perusahaan kami, gitu ya. Produk yang kami buat, itu yang dia tekankan. Jadi walaupun sekontras itu, tapi tetap aja mereka berkompetisi di satu kompetisi yang sama, gitu ya. Dan yang menarik adalah dua-duanya nggak menang, gitu kan. Jadi yang juara nanti tim lain lagi. Gitu. Tapi intinya adalah kalian akan merasakan bagaimana kalau kompetisi IT itu nggak ada istilahnya negara maju, negara berkembang dan lain-lain. Yang penting adalah inovasinya bagus atau tidak. Itu satu hal. Nah, hal kedua yang menarik lagi adalah kenapa sih sebenarnya awalnya Microsoft mengadakan kompetisi ini? Karena satu hal yang kita perhatikan adalah, dan ini saya juga orang IT gitu ya, saya lulusan informatika ITB. Kita tuh agak unik nih, anak informatika, anak ilmu komputer gitu ya, IT lah. Kita suka merasa bahwa kita tahu semua hal. Itu kritik dari diri saya sendiri juga. Kita berani bilang mau bikin sistem accounting, gampang lah ya kita buat sistem accounting. Kan cuma yang penting sebelah kiri kanan balance 0 gitu kan. Ya kalau kita nggak ngerti accounting sebenarnya nggak semudah itu. Justru karena kita bilang mudah itulah ketahuan bahwa kita nggak tahu. Gitu ya. Oh gampang kan bikin sistem untuk traffic light, lampu merah di jalan. Yang penting kan merah kuning hijau ada waktunya, diatur yang mana dapat 30 detik, yang mana dapat 20 detik, selesai kan gitu. Karena kita anggap mudah itulah berarti kita ketahuan kita nggak tahu sebenarnya gitu ya. Kita harus ketemu sama orang transportasi sebenarnya baru kita tahu sekompleks apa bikin sistem kita. Nah itu yang kita mau cari di Imagine Cup. Kami mau cari bukan anak-anak IT yang kumpul sama-sama terus bikin tim terus membuat solusi yang secanggih-canggihnya, enggak. Walaupun ini adalah teknologi competition, yang kami cari bukan solusi yang paling canggih gitu ya, tapi solusi yang dipakai orang, solusi yang bisa dipakai orang sebanyak mungkin. Jadi yang kita cari adalah aplikasi atau game atau solusi yang mengubah sesuatu gitu ya. Di sini ada 3 hal, mengubah cara kita hidup, mengubah cara kita kerja, atau mengubah cara kita bermain. Jadi kita cari. Jadi jangan bayangkan nanti, wah ini nanti kompetisinya canggih-canggih teknologi, Pak, enggak. Saya kemarin waktu di final tahun 2015 di Seattle, tim dari Jepang itu sampai harus membawa box khusus di pesawat gitu ya, mereka kirim duluan sebelum mereka berangkat, karena mereka membuat simulasi apa gitu, saya juga, mereka udah jelasin 3 kali, saya juga nggak ngerti apa mereka buat.
saking kompleksnya tuh gitu. Dan itu bentuknya sebesar ini, 2 meja ini gitu, besar, isinya kaca, terus macam-macam di dalam. Begitu saya lihat aja saya langsung bisa tebak mereka nggak kena gitu ya. Kalau sampai kita harus menjelaskan sesuatu lebih dari 3 kali ke orang yang sama dan dia tetap nggak ngerti, kecil kemungkinan kita bisa juara gitu ya. Karena yang dicari juri adalah solusi yang paling simpel. Iya, mungkin teknologi canggih, tapi yang dicari adalah solusi yang paling simpel. Nah, nanti saya kasih contoh gitu ya, bentuknya seperti apa sih. Jadi ini yang dicari adalah yang bisa mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja, dan cara kita bermain. Sejarah dikit, Imagine Cup sudah ada sejak tahun 2003, Imagine Cup Indonesia sudah ada sejak tahun 2005 gitu ya. Jadi ini 2016 berarti yang sudah 12 kali diadakan di Indonesia. Dan udah ada sekitar 1,8 juta mahasiswa total yang ikut dari seluruh dunia. Ini kemarin kita berfoto waktu setelah penjurian selesai, pengumuman pemenang udah selesai, stresnya udah hilang. Anak-anak muda kalau nggak berfoto katanya nggak eksis gitu kan. Naiklah semuanya ke panggung, diundang, nggak perlu diundang 2 kali, cukup dibilang ayo kita berfoto ke panggung, semuanya langsung naik ke panggung gitu ya. Dan semuanya langsung bawa benderanya masing-masing. Gitu ya. Kenapa nggak ada bendera Indonesia di sana? Karena tim Indonesia ninggalin benderanya di dalam ransel. Bukan, ini India. Itu India. Orangnya putih hijau tuh itu India. Jadi yang mana ini? Yang megang bule sih, jadi dia nanti bukan Singapura gitu ya. Saya tahu karena tim Indonesia tuh di sini gitu. Dan kita nggak bawa bendera saat itu ke panggung. Karena itu udah sampai di panggung baru nanya, siapa yang pegang bendera tadi? Ya di ransel, ya udah nggak bisa bergerak lagi gitu kan, itu udah di panggung. Jadi pesan saya itu kalau sampai kamu mewakili Indonesia, jangan lupa selalu ada bendera di kantong. Dan jangan bendera kecil gitu, benderanya cukup besar. Di Malaysia gede banget. Dan untungnya kita begitu buka bendera pasti nggak salah. Kalau negara ini harus lihat dulu kiri kanan apa gitu kan, kadang ada yang beda gitu. Jadi kita yang penting atas bawahnya bener. Dan kelihatan kan dari belakang gitu, nggak mungkin salah soalnya gitu ya. Jadi merah putih itu. Ya. Nah sebelum tahun 2014, iya sebelum tahun 2014 itu Imagine Cup itu seperti Olimpiade. Jadi ada tuan rumahnya gitu setiap tahun gitu ya, beda-beda. Dan kita sering dapat masukan dari peserta final. Mereka bilang, kami sebenarnya mau lihat kantor pusatnya Microsoft. Iya senang sih bisa ke negara lain, bisa lihat budaya orang gitu. Tapi kami sebenarnya pengen lihat itu kantor pusat Microsoft. Jadi akhirnya Microsoft kantor pusat kami bereksperimen. Tahun 2014 dibuatlah final Imagine Cup di Seattle. Sebenarnya Seattle itu bukan kantor pusat Microsoft. Ya, Seattle itu kota besarnya, kayak Jakarta. Kantor pusat Microsoft itu adalah kota kecil, namanya Redmond. Kalau naik bis itu 30 menit dari Seattle. Kenapa saya bilang kota kecil ya? Karena kotanya sendiri itu paling cuma nggak sampai 1000 gitu ya. Tapi di sebelahnya itu tiba-tiba kantor pusat Microsoft besar. Jangan kalian bayangkan kantor pusat Microsoft itu seperti koridor Sudirman gitu ya, yang menjejer-jejer gedung tinggi gitu ya, 50-60 lantai, bukan. Kami menyebut kantor pusat Microsoft itu bukan Microsoft Headquarter. Kami bilangnya itu Microsoft Campus. Kenapa dibilang Microsoft Campus? Karena bentuknya itu seperti kampus Amerika rata-rata gitu ya. Gedungnya pendek-pendek, 2-3 lantai. Ada tinggi saya pernah lihat itu cuma 4 atau 5 lantai. Kurang lebih. Tapi gedungnya ada 150. Ya. Jadi saya tahu bukan karena saya hitung, tapi memang nama gedung di sana itu nomor gitu ya. Jadi ada building 1, building 2, building 3, terus sampai ujungnya building 150. Dan itu semuanya urut gitu ya, nggak ada nomor yang lompat. Jadi dan dia bentuknya itu gedung, tempat parkir, taman gitu ya. Gedung, tempat parkir, taman. Jadi dari gedung ke gedung aja kita disediain shuttle gitu, karena lumayan jauh. Jadi nanti kesempatan yang langka lah, dan kita dapat sambutan positif sekali tahun 2014. Senang gitu ya, mahasiswa ikut ke sana. Itu benefit pertama. Terus manfaat lainnya yang kalian dapatkan adalah kalian akan dapat kesempatan untuk melihat teknologi Microsoft yang belum dilihat orang lain. Karena ada banyak teknologi atau produk kami yang sifatnya masih konfidensial atau sudah diumumkan ke publik tapi masih prototype, jadi nggak boleh dibawa keluar dari Microsoft Campus. Sifatnya masih ya
belum bisa dibawa keluar lah gitu ya. Karena kalian nanti yang datang ke sana, kalian dapat kesempatan untuk melihat. Saya kasih contoh tadi sambil nunggu dimulai, saya ada putar video, salah satunya adalah Microsoft HoloLens. Microsoft HoloLens itu 3D augmented reality-nya Microsoft. Kalau kita pakai, kita jadi seperti bisa memanipulasi objek virtual 3 dimensi gitu kayak program. Itu masih prototype. Nanti developer kit-nya baru akan dirilis di awal 2016. Nah, bulan Juli kemarin waktu finalis datang ke sana, mereka dapat kesempatan untuk menggunakan alat itu. Saya yang udah kerja lama di Microsoft aja belum pernah lihat barangnya. Gak usah pegang nih, kita ngomong lihat barang aja belum pernah. Ngintip aja nggak boleh. Sementara tim finalis Imagine Cup, termasuk tim yang dari Bandung kemarin yang mewakili Indonesia, mereka itu ikut hackathon HoloLens. Ruangannya 2 kali ruangan ini sebesar ini. Saya hanya bisa ngantar mereka sampai pintu. Di pintunya ada tulisan HoloLens hackathon. Saya cuma bisa selfie aja di situ bilang. Saya cuma bisa sampai di sini saja. Jadi kalian akan dapat kesempatan yang langka sekali kalau sampai bisa berangkat mewakili Indonesia. Gitu. Dan nanti sama seperti tahun 2015 kita tetap akan kembali adakan di Seattle. Seattle dan Redmond, basically karena bolak-balik. Nanti tinggalnya itu di sana bukan di hotel. Kenapa nggak diadain di Redmond, Pak? Hotelnya nggak cukup. Gitu ya, nampung 33 tim dari 33 negara itu cukup. Jadi kita ditaruh di Seattle, itu pun bukan di hotel, supaya ngerasain bagaimana mahasiswa di Amerika tinggalnya. Kita tinggalnya di asrama, di dormnya University of Washington. UW mereka bilang itu, singkatan namanya itu UW, University of Washington. Nah, hanya ada 33 tim, saya udah bilang tadi, dari seluruh dunia. Jadi memang benar yang dibilang tim Merkel tadi gitu ya, ikut aja udah gitu. Maksudnya berangkat dari sana udah hebat sekali. Karena artinya kalian udah satu dari 33 tim yang berangkat. Dan kalau saya bilang tadi kesempatannya bisa lihat kantor pusat Microsoft, bisa lihat teknologi kita, kesempatan lain adalah bisa ketemu 32 tim lain dari negara yang berbeda. Kalau kita keliling jalan-jalan ke negara lain, kita paling cuma lihat satu budaya. Ini langsung melihat 32 tim dengan latar belakang yang sama sekali berbeda, yang punya budaya yang berbeda, tingkat yang berbeda. Gitu ya. Beberapa contoh misalnya tim kita ini kelihatan akhirnya bendera Indonesia. Ini 4 orang nih, 1, 2, 3, 4 nih cewek nih duduk yang pakai jilbab. Ini saya nih mentornya gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, ini 4, ini saya nih mentornya. Tim kita kebetulan yang mewakili dari Indonesia ada yang pakai jilbab, tim dari Timur Tengah juga banyak pakai jilbab. Terus tiba-tiba datang tim dari Eropa dan Korea gitu ya, yang datangnya pakai celana pendek dan top. Seger kan? Iya. Iya, sekontras itu gitu ya. Atau begitu malam selesai penjurian, ada yang milihnya balik ke dorm, duduk-duduk gitu ya, atau nyari tempat makan, ada yang nyarinya langsung ke bar, langsung nyari tempat minum terdekat di mana gitu ya. Ya itu, karena budaya dan culture semua orang beda-beda. Jadi gitu ya. Kesempatan yang langka gitu. Dan yang menarik adalah gak usah ngomong budaya dulu lah. Kita bahkan bicarain cuaca aja udah agak beda. Ini selalu diadakan di akhir Juli, puncaknya musim panas di Seattle. Jangan bayangkan puncaknya musim panas di sana kayak di sini panasnya gitu, enggak. Saya tiap kali terima email, kan terima email tuh untuk semua finalis di seluruh dunia termasuk tim dari Indonesia kan. Kami akan menunggu kalian dengan cuaca yang hangat di Seattle gitu ya. Bersiap-siap lah. Terus biasanya saya reply ke email tim Indonesia, saya bilang jangan ketipu sama emailnya, jangan lupa bawa jaket. Karena di sana dingin. Dia bilang puncaknya musim panas itu, artinya itu jam 12 siang, itu 25 derajat Celcius. Masih ada. Itu puncaknya musim panas. Gitu ya. Jadi kita 25 derajat itu jam 2 pagi. Gitu ya. Kalau siang-siang tadi kayak jam 12 itu kayaknya 37, 36 gitu ya. Kalau mendung aja mungkin 30-an gitu kan. Jadi saya selalu bilang bawa jaket. Kita di asrama berhadapan-hadapan namanya itu tim Korea tadi gitu ya, kamarnya. Kita keluar dengan jaket menggigil, ini pakai sweater kan ya. Mereka harusnya pakai jaket juga sebenarnya, cuma karena foto dia maunya lebih kelihatan lebih bagus, jadi pakai sweater aja, jaketnya dilepas gitu.
Jadi basically itu mereka berarti pakai singlet, pakai kemeja, pakai sweater, terus pakai lagi jaket. Gitu ya, angin dingin ya. Jadi kita keluar ruangan begitu, keluar kamar, tiba-tiba yang tadi itu keluar tim Korea dengan celana pendek dan tank top, dia terus bilang, wah panas sekali ya udah di sini. Iya. Gimana cara nih? Gitu kan? Kalau panas ya buka lah ya. Kalau panas. Ya. Jadi, tapi satu hal yang kalian harus ingat, tujuan Microsoft mengadakan ini sebenarnya adalah nyari calon-calon entrepreneur baru, gitu ya. The next Facebook, the next Microsoft, the next Google, gitu ya. Jadi jangan kalian bayangkan bahwa nanti kalian juara terus tiba-tiba direkrut sama Microsoft, bukan itu tujuannya. Ini bukan rekrutmen, ini bukan ajang untuk rekrutmen. Ini juga bukan ajang untuk, ada juga yang nanya, Pak nanti aplikasi kami dicuri sama Microsoft. Enggak kayak gitu modelnya gitu ya. Intellectual property-nya tetap kalian punya. Kami hanya memperkenalkan produk ke dunia gitu, supaya kalian sukses. Kan tujuan kami ini menjadikan kalian entrepreneur. Dibeli, jadi dibeli juga saya belum pernah lihat. Karena kenyataannya memang enggak. Kita lebih memilih kalian sukses gitu ya. Karena kalau kalian sukses itu akan lebih menguntungkan buat Microsoft. Makin banyak orang yang ikutin Microsoft. Kalau kami beli, itu nanti jadinya ajang kayak apa ya istilahnya, kayak audisi startup yang mau dibeli sama Microsoft. Enggak, itu lebih tidak bagus buat kita. Gitu ya. Jadi jangan kalian bayangkan bahwa ini kayak ajang apa istilahnya ya, reality show yang kita mengundang semua orang dari seluruh dunia gitu ya, untuk rekrutmen atau untuk dibeli perusahaannya atau untuk diambil idenya, bukan. Gitu ya. Jadi ini benar-benar tujuannya supaya kalian sukses. Karena kalau sampai kalian nggak jadi entrepreneur setelah juara, kami berarti yang gagal. Gitu. Kami harus tetap jaga supaya kalian bisa jadi entrepreneur. Nah itu justru yang bagian sulitnya. Nyari juara mah gampang, membuat si juara ini sukses itu susah. Karena biasanya kan setelah jadi juara kebanyakan lulus. Terus lulus langsung mikirnya, Pak saya mau kerja sebenarnya Pak. Terus idenya gimana? Ya udah nggak sempat lagi Pak, saya mau kerja. Ya, Pak saya jadi nggak bisa bantu lagi. Gitu. Oke? Ya jadi itu ya, penekanannya ada di entrepreneurship, bukan di rekrutmen. Tapi bukan berarti kalian jadi susah nyari kerja. Justru kalau kalian sebenarnya juara, mungkin nanti ngangkat tangan ini akan banyak yang naik. Saya bilang aja. Terutama kalau sampai merakat mewakili Indonesia. Contohnya kemarin tim dari Unicom Bandung yang mewakili Indonesia ya, Seattle tahun 2015 kemarin. Mereka ikut final di tingkat dunia itu bulan Juli. 2 bulan kemudian di bulan September mereka udah berangkat lagi ke Taiwan. Kenapa? Karena mereka diundang untuk ikut kompetisi namanya InnoSurf. InnoSurf itu setiap tahun diadakan, itu kita nggak bisa register. Itu by invitation only. Jadi tim peserta yang ikut kompetisi itu hanya yang diundang gitu ya. Dan mereka mengundang hanya tim-tim yang memang pernah jadi juara dan mewakili negaranya. Itu September. Oktober kemarin mereka berangkat ke Kuala Lumpur, menyampaikan ide mereka di depan menteri-menteri ASEAN. Gitu ya. Kalau sampai mereka kesulitan cari kerja, saya yang nangis. Gitu. Kayaknya tinggal menghubungi salah satu menteri itu pasti beres deh. Intinya itu kalau saya bilangnya angkat tangan gitu langsung ada yang hire. Tapi bukan Microsoft. Ingat, itu komitmennya kami. Kalau kalian juara, kemungkinan besar kalian kemungkinan besar. Kecil sekali kemungkinan kalian akan di-hire sama Microsoft. Gitu. Karena kami mau jadikan kalian entrepreneur. Oke? Ya. Kategorinya ada 3 kompetisi. Kompetisinya ada 3 kategori, sorry. Jadi ada game yang pertama, nggak aneh-aneh, ya bikin game lah, gitu ya. Game jenis apa Pak? Apa aja? Terserah mau bikin apa. Kalau mau buat game sederhana seperti Candy Crush, boleh. Kalau mau bikin game kompleks seperti GTA, silakan. Kalian pikir bikin game kayak GTA itu susah? Enggak. Yang kalian perlu cuma 50 developer aja untuk bikin. Saya tahu soalnya bikin GTA 50-an developer. Itu nggak susah. Yang penting ada orang yang bisa bikin idenya dulu. Sekompleks itu ya, gitu ya. Jadi ya mungkin nggak cukup lah tim bikin, kan timnya cuma 4 orang. Gitu ya. Jadi tapi intinya nggak ada tema, nggak ada batasan topik, nggak ada apa-apa. Kalian bikin game, ikut kategori. Oke? Nah, innovation, kalian buat sesuatu yang baru atau mengembangkan dari sesuatu yang sudah ada. Saya kasih contoh, juara 2015 kemarin yang Indonesia, mereka membuat browser extension, diinstal di Chrome,
atau di Firefox supaya kalau anak-anak browsing ke website yang nggak boleh dia browsing, orang tuanya dapat notifikasi deh. Oh itu, waduh bahaya. Anak-anak, karena itu nggak anak-anak ya. Anak-anak. Kalau anak di sini justru yang diinstal Tor kan, gitu kan. Jadi ya. Tahu lah itu sama-sama. Kan orang IT. Itu memang internet positif. Internet positif. Ya, itu contohnya membuat sesuatu yang baru atau mengembangkan riset yang sudah ada. Contohnya itu 3 tahun yang lalu ada tim dari Bandung juga. Mereka membeli sebuah alat, bentuknya itu seperti bandul cewek itu dipakai di kepala. Dia membaca gelombang otak. Itu alat yang dia beli, bukan dia yang buat, gitu ya. Nah, yang mereka kembangkan adalah inovasinya. Alat ini tuh terhubung ke pakai Bluetooth ke smartphone. Gitu ya. Ingat, ini bukan kompetisi canggih-canggih teknologi. Jadi bukan, keluar gelombang otak jadi terus kita bisa analisis kesehatan, bukan. Simpel aja. Yang mereka buat adalah mereka buat algoritma berdasarkan gelombang otak tadi, mereka bisa tentukan mood kita seperti apa, suasana hati, mood, gitu ya. Senang, sedih, atau galau di tengah-tengahnya gitu kan, senang sedih gitu kan. Terus mereka buat apa dengan informasi itu? Mereka buat music player. Kalau sekarang music player, habis itu kita harus pilih dulu suasana hati sedang apa. Gitu ya. Kalau ini enggak, music player langsung dia baca gelombang otak, langsung tentukan moodnya. Begitu dibilang galau, keluarnya lagu ada. Contohnya aja, contohnya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi buat sesuatu yang baru atau dari sesuatu yang sudah ada kembangkan tambahan. Oke, itu innovation. Nah, buat citizenship ini adalah cikal bakalnya Imagine Cup sebenarnya dari awal. 2 kategori di atas, games sama innovation itu baru ada sejak tahun 2013. Sementara World Citizenship udah ada sejak tahun 2003, sejak Imagine Cup ada. Inilah sebenarnya jiwa Imagine Cup gitu ya. Kalian membuat sesuatu yang mengubah hidup orang banyak. Biasanya hubungannya dengan apa? Kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ibu dan anak, ya gitu-gitu. Saya kasih contoh juara dunia tahun 2014 dari Australia. Kategori World Citizenship yang mereka buat adalah, ingat ya, ini saya kasih contoh teknologi yang kompleks tapi dia buat simpel. Kita tinggal selfie di handphone, dia langsung bisa, aplikasinya langsung bisa menentukan kita anemia atau enggak. Gitu ya. Dari matanya. Iya, bukan dari mata. Dia melihatnya dari wajah. Gampang kan Pak, itu kan yang penting pucat kelihatan. Iya, definisi pucatnya siapa? Kulit hitam, kulit putih. Iya kan? Cahaya matahari lawan cahaya lampu neon. Malam, siang, gitu kan? Mendung, gitu. Itu image processing tingkat tinggi itu sebenarnya. Tapi buat penggunanya, dia cuma tekan satu tombol. Selfie, nggak perlu diajarin kan selfie untuk orang-orang. Selfie, udah. Dia langsung bisa tentukan kita anemia. Nah itu yang saya bilang tadi, teknologi yang langsung bisa dipakai oleh orang. Nah kalau yang tadi pakai mata, itu hasil penelitian di Pelita Harapan. Itu 2 tahun yang lalu. Jadi mereka bikin aplikasi di handphone, memanfaatkan hasil penelitian seorang dokter di rumah sakit Siloam, Pelita Harapan untuk rugi. Jadi gampang mereka mengaksesnya. Jadi hasil penelitian si dokter ini mereka implementasikan di handphone. Kita foto pakai kamera handphone, dia ngambil retina mata di belakang gambarnya, dan mereka bisa menentukan kita sakit atau enggak. Gitu. Nah itu dari tadi kebetulan contohnya kesehatan, ya, tapi ya kurang lebih gitu. Ada yang mengenai lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi 3 kategori: games, innovation, sama what's it. Oke. Nah, sebelum tahun 2013 ini, Imagine Cup itu juaranya tuh seperti piala bergilir antara ITB sama IT Telkom University namanya. Sampai-sampai kita yang panitia yang khawatir, ini lama-lama di kampus lain nggak ada yang mau ikut. Kayak udah ditentukan juaranya. Terus yang menarik juga adalah sejak tahun 2005 sampai 2012 ITB IT Telkom yang gantian juara dan mewakili Indonesia ke luar negeri itu nggak pernah juara di tingkat dunia. Terus muncullah mereka ini. Game Solid Studio dari Universitas Sriwijaya. Waktu mereka masuk semifinal di Indonesia, saya harus jujur bilang, saya nggak tahu kampusnya dari mana. Saya belum pernah dengar nama kampusnya. Jadi saya tanya, kalian dari mana? Dari Madura Pak? Dari mana tahu ada Imagine Cup? Itu pertanyaan yang krusial yang akhirnya mengubah cara kami mengadakan kompetisi tahun 2015. Mereka bilang, kami kebetulan saat itu
ikut sebagai individu nih, ikut workshop Microsoft di Surabaya. Nah kebetulan anggota tim saya yang jadi trainer di sana, dia tanya, kamu mahasiswa ya, jangan lupa ya ikut Imagine Cup. Sebenarnya trainingnya mengenai hal lain, tapi dia bilang jangan lupa ikut Imagine Cup ya. Mereka gali, oh Imagine Cup ini keren nih, bisa ikut kompetisi, akhirnya mereka ikut. Gitu ya. Mereka bikin game namanya Save the Hamster, bagus sekali. Juara di Indonesia, terpilih mewakili Indonesia berangkat ke Rusia saat itu, di Saint Petersburg. Kebetulan saya temannya. Saya bilang sama mereka waktu berangkat, dengan tidak mengurangi rasa hormat, bukannya saya mengecilkan karya kalian, tapi kita nggak ada target ya. Kita ikut just for fun. Karena berdasarkan pengalaman kita belum pernah juara. Mereka juga bilang, iya Pak, kami nggak tersinggung kok, kami juga berpikiran yang sama. Yang penting ikut aja dulu, gitu. Udah bagus nih ikut. Tapi waktu mereka presentasi dan ketemu sama juri, saya lihat jurinya serius nih nanya. Beda dengan peserta lain. Di satu titik yang akhirnya membuat saya dan ada satu orang mentornya itu berpikir kayaknya bakal naik ke panggung. Kalau naik ke panggung itu artinya minimal juara 3. Dan memang benar, mereka diumumkan juara 2 dunia. Worldwide runner up. Makanya saya bilang tadi jangan lupa bawa bendera. Dan kayak gini nih, saya sampai sekarang lupa nih juara 3 ini dari negara mana. Karena yang ada benderanya gitu. Saya nebaknya ini Austria ya, juaranya dari Austria. Jadi itu mengubah cara kami berpikir sebenarnya, tapi belum kejadian. Saat itu oke lah, juara selesai. Terus tahun 2014 Microsoft mengubah peraturan. Kan tadi saya bilang kan sebelum 2014 itu di kayak Olimpiade berbagai negara tuan rumahnya. Dan persis seperti Olimpiade, semua negara boleh mengirimkan timnya maksimal 1. Gitu. Jadi ada sekitar 150 tim yang berkompetisi di tingkat dunia. Waktu tahun 2014 diadakan di Seattle, Microsoft mengubahnya jadi seperti Piala Dunia. Jadi nggak semua tim boleh berangkat, dipilih lagi gitu. Oke. Makanya hanya 33 tim aja yang boleh berangkat. Akibatnya apa? Kualitas naik. Gitu ya. Karena memang itu tujuannya kan, kualitas harus naik. Dampaknya ke Indonesia, tahun 2014 untuk pertama kalinya kita nggak ada yang berangkat. Jadi drastis sekali. Sebelumnya juara dunia, tahun 2013, tahun 2014 masuk finalnya enggak. Nah disitulah saya sama tim duduk, kita mengoreksi diri gitu ya, review ada problem apa sih sebenarnya. Nah belajar dari tim ini, kami bikin satu kesimpulan bahwa bukan karena bagus makanya ITB sama ITB juara, tapi karena kampus lain tidak tahu ada Imagine Cup. Gitu. Kami menguji teori itu tahun 2015, makanya pertama kalinya kami ngadain roadshow, termasuk ke sini. Kami tahun 2015 itu roadshow di Imagine Cup 2015 itu kami roadshow ke 87 kampus dalam 3 bulan. Ya. Dan hasilnya kelihatan, kita jadi ada berangkat lagi. Kali ini dari Unicom Bandung. Mereka berangkat kemarin ke Seattle, gitu ya. Saya yang temenin juga. Dan itu melihat, kita lihatnya positif. Wah ini berarti bener nih kesimpulan kami selama ini, gitu ya. Nggak tahu aja ada Imagine Cup. Ini lagi-lagi tim dari kampus yang nggak pernah ikut Imagine Cup, tapi karena kami roadshow ke kampusnya, mereka jadi tahu, mereka ikut juara, mewakili Indonesia berangkat, walaupun nggak juara di sana. Tapi kan berarti udah progresnya udah bagus lagi. Itu. Makanya tahun ini kita kembali adakan roadshow. Semoga nanti ada yang lebih banyak lagi nih. Ya. Nah yang menarik dari tim ini adalah ini berempat, ini mentornya ya. Ini berempat ya. 3 cowok, 1 cewek. Tebak yang ketua timnya siapa? Iya lah ya, kalau nggak saya tanya. Sebenarnya lebih menarik dari itu. Wajar aja, saya sih sudah sering lihat gitu ya. Tim banyakan cowok tapi ketuanya yang cewek. Yang menarik adalah si Wati ini, namanya Wati. Itu bukan anak IT. Wati ini jurusan akuntansi. Dia nggak ikut coding. Dia nggak ikutan coding. Dia ketua tim. Dia yang membuat ide-nya. Dia yang membentuk timnya. Terus teman-temannya yang develop. Jadi kalau bikin startup tuh bayangkan ini foundernya, ini 3 developer. Gitu ya. Foundernya itu justru yang bukan IT. Gitu. Ya jadi itu pola yang kami lihat hampir selalu terjadi untuk juara-juaranya. Nanti saya jelaskan di belakang. Tapi intinya tuh simpan dulu infonya.
Tapi ingat gitu ya, satu ini justru si ketuanya ini yang punya ide itu justru bukan orang lain. Oke? Nah, ini tempat foto favorit di Microsoft. Photospot memang dirancang untuk foto gitu ya. Makanya logonya gede-gede gitu. Jadi jangan heran. Ini kalian nggak lihat aja, ini antrian panjang. Bayangan kan ada bayangan orang. Ya, ada bayangan orang. Ini antrian panjang misalnya. Penampakan. Gitu ya, penampakan. Oke. Nah ini dilihat sejarahnya kan. TB ke Telkom gitu ya. Baru tahun 2013 mulai berubah. Tahun 2014 kami belum ada roadshow. Saat itu dari 9 finalis Indonesia, 5 itu dari TB. Jadi masih dominan. Begitu kami adakan roadshow, tahun 2015 langsung berubah komposisinya. Dari 9 finalis itu datang dari 7 kampus yang berbeda. Tiba-tiba seperti yang dibilang Stephen Guggenheimer tadi, level playing field. Saya tahun 2015 itu dipanggil sama Presidir Microsoft. Setelah udah selesai gitu ya acara, dia tanya, Irving, siapa juaranya Pak ini? Karena kebetulan ini nggak bisa datang. Ya Pak, 2 dari Unicom, 1 dari Tronojoyo. Ini juniornya tuh. Ini juniornya si ini gitu. Oh gitu. Habis itu perkataan dia selanjutnya itu sebenarnya kami saling menyindir sebenarnya. Karena saya lulusan ITB, dia lulusan UGM, dia bilang, terus mana tuh kampus-kampus besar? Saya cuma ketawa aja, ya gitu deh Pak. Karena intinya beberapa lama kemudian kami diskusi, dia pernah nanya, itu karena ITB, Telkom yang berkurang kualitasnya, atau kampus lain yang mengejar kualitas? Saya bilang enggak Pak, dua-duanya salah. Yang benar adalah saya bilang tadi, kampus lain nggak tahu ada yang ini. Gitu. Karena kami yakin justru sebenarnya kualitasnya sama. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena ini dunia IT. Dunia IT tidak mengenal, maaf Pak, kampus kami ada di daerah terpencil, maaf Pak, kampus kami ketinggalan. Nggak ada istilah begitu. Pada saat Microsoft bilang Windows 10 keluar, pada saat itu seluruh dunia bisa akses. Nggak peduli kan ada di mana, yang penting ada internet. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya, tuh Pak, kami kok nggak tahu ya ada teknologi itu ya, itu salah sendiri kalian. Kenapa nggak dibaca? Toh semua orang bisa lihat. Saya kasih contoh paling ekstrim. Institut Teknologi Dell. Ini kampus yang ada di tepi Danau Toba, benar-benar di tepinya persis, di pinggir Danau Toba. Saya baru aja ke sana 2 minggu yang lalu, 6 jam dari Medan, naik mobil. Ya. Yang modelnya itu kiri kanan perkebunan karet, terus tiba-tiba pas di daerah pegunungan tuh yang kanan gunung kiri jurang gitu ya. Terus ketemunya sama truk yang bawa kayu gitu ya. Itu 6 jam. Dan yang menarik adalah mereka kalau mau nonton bioskop itu naik motor 30 menit dari kampus ke kota terdekat. Dan jangan bayangkan yang diputar kalau sekarang Mockingjay itu enggak mungkin, saya jamin enggak itu Mockingjay. Pasti udah film kelas 2 atau yang udah 3 bulan yang lalu gitu ya, diputar baru diputar ke situ. Karena dia pasti nggak pakai di digital kan, pasti pakai yang pro film gitu. Jadi habis di Medan selesai diputar baru dibuang, dikirim ke sana. Gitu ya. Jahat ya. Iya. Sementara kalian mereka jadi juara. Kenapa? Karena dia pakai internet yang sama dengan kalian. Di sana ada fiber optic Telkom sampai ke kampus. Jadi waktu saya datang ke sana bicara workshop atau training ya sama seperti yang kami lakukan dengan kalian, nggak ada bedanya. Karena basically ya sama, teknologinya masih sama. Nah yang saya kecewa sampai hari ini adalah kantor pusat Microsoft ada di Jakarta, gitu ya. Katanya pusatnya teknologi ada di sini, perputaran uang paling besar di sini, mana nggak pernah juara. Mana Jakarta? Mana Jakarta? Wow. Jadi kalau saya roadshow tuh ke kampus di Jakarta, saya selalu nantangnya seperti itu. Gitu ya. Ayo dong, jangan bikin malu lah. 2016 ada dong dari Jakarta. Ada satu dari Rida, kan? Ada yang mau jadi juara dari sini? Bikin game aja lah. Wah nggak ada yang mau jadi juara. Untuk kepala jomblo. Saya kapan Indramayu? Jadi itu tantangan saya ya. Kalau bisa tahun depan roadshow lagi datang ke kampus ini udah ada dari Jakarta atau dari Rida juga bisa. Oke? 2012 bisa. Oke. Mulainya dari mana? Mulai dari mimpi.
ketiduran gitu kan. Kalau kalian pernah datang ke seminar mengenai entrepreneurship gitu ya, mengenai startup gitu ya, terus ada pembicara di depan biasanya ngasih title itu motivational speaker gitu. Kadang-kadang saya mikir motivational speaker itu nggak ada title-nya gitu. Siapa aja bisa jadi motivational speaker. Jadi yang paling sering saya dengar adalah begini, kalian tuh harus punya ide yang brilian, ide itu mahal gitu ya. Kalau saya dengar pernyataan seperti itu, saya mau lempar pakai sepatu dari belakang gitu. Ide itu nggak mahal, yang mahal itu eksekusi. Gitu ya. Semua orang bisa punya ide. Kalian pikir yang pertama kali mikirin bikin Gojek itu sih Nabil Makarim? Saya yakin pasti banyak orang yang pernah berpikir seperti itu. Tapi dia yang eksekusi. Gitu. Waktu dulu Waze keluar, tahu ya Waze? Teman saya di kantor tuh bilang, ya baru gua pikirin tuh setahun yang lalu tuh bikin seperti itu. Terus saya bilang sama dia, nggak ngefek. Kecuali kalau dia bilang udah gua buat tuh tapi gagal, nah itulah. Ini enggak, udah punya ide setahun yang lalu, nggak ada hubungannya. Nggak penting. Semua orang bisa punya ide. Yang sulit adalah eksekusinya, dibangun. Nah itu sebenarnya kesempatan kalian untuk di kampus. Kenapa Microsoft ada di Imagine Cup khusus untuk mahasiswa, bukan untuk profesional? Ya, karena itu Bill Gates sendiriin Microsoft waktu dia masih kuliah. Mark Zuckerberg bikin Facebook waktu dia masih kuliah. Kenapa? Karena seperti itu ya, ide kan masih lebih tidak terkontrol. Kalau udah kerja, gagal atau berhasil itu menentukan makanan yang ada di atas meja di rumah. Kalian mungkin nggak bayangkan, iya pengalaman lah saya pribadi gitu. Maksudnya kalian nggak bayangkan seperti itu karena belum ngerasain, gitu. Atau bahkan mungkin udah ada yang ngerasain seperti itu. Tapi maksudnya gagal atau berhasil di kerja itu nentuin ada makanan atau nggak di atas meja. Jadi kalau mau belajar gagal, belajarnya waktu kuliah. Begitu ada ide, jangan tunggu-tunggu. Wah ada kompetisi nggak ya? Bikin nggak ya? Bikin aja dulu. Lempar ke pasar, kalau gagal ya udah. Pikirkan ide baru lagi. Ini di loop aja terus-terusan gitu, feedback loop. Karena kalian nggak akan tahu apakah ide kalian akan berhasil atau enggak kalau belum kalian lempar ke pasar. Benar. Nah, kalau mau jadi juara dunia, levelnya harus sampai di sini. Saya kasih contoh. Tim dari Alex gitu ya, yang dari Unicom, apa sih mereka buat yang tadi si Wati lihat kamu. Jadi dia cerita bahwa dia itu sebenarnya aslinya bukan Bandung, dia kuliah di Bandung itu kos-kosan. Dia kuliahnya itu rumahnya itu di Purwakarta, sekitar 30 menit lah dari Bandung. Jadi kalau lagi weekend dia pulang ke rumah, dia ketemu sama keluarganya, dia sering jalan-jalan ke kampung di sekitar rumahnya. Dia lihat ada anak-anak kecil main-main di pinggir jalan di jam sekolah. Dia bingung dong, dia tanya, dia kalian nggak sekolah? Enggak. Oh, oke. Di mana rumahnya? Situ. Yaudah dia datang ngobrol sama orang tuanya. Jawaban klasik, nggak punya dana, tidak punya dana yang cukup untuk menyekolahkan anaknya. Si Wati kesel sebenarnya, bukan sama orang tua itu, tapi sama dirinya sendiri. Beberapa minggu sebelumnya dia dan alumni Unicom yang kakak-kakak kelasnya dia kenal pernah kumpul-kumpul, dan pada saat itu mereka terpikir untuk mengumpulkan dana mau dikasih ke anak-anak yang nggak mampu sekolah. Kenapa mereka nggak jadi saat itu? Karena mereka nggak tahu mau ngasihnya kemana. Jadi di satu sisi ada banyak anak yang nggak bisa sekolah karena nggak punya dana. Di sisi lain ada banyak orang yang mau dan mampu untuk ngasih, nggak tahu tapi mau ngasih kemana. Akhirnya si Wati ini riset di internet, dia cari-cari, ketemu ada sama satu lembaga yang menangani jumlah anak asuh yang besar, 500.000 anak asuh itu. Namanya Rumah Zakat. Mungkin kalian pernah lihat spanduknya atau posternya. Akhirnya datang masih Wati ke sana. Ngobrol, dia tanya, ini 500.000 semuanya ada udah dapat dana? Oh enggak, belum. Sebagian kecil aja kan. Problemnya apa? Ada dua problem kami. Yang pertama adalah donornya kami itu cenderung adalah donor yang cuma ngasih bantuan itu sekali. Kayak kita lah, datang panti asuhan, lihat anak-anak itu nggak sekolah, sedih, terenyuh, terus itu hatinya kasih uang. Pernah datang lagi nggak? Saya belum pernah seumur-umur datang ke panti asuhan yang sama 2 kali. Atau misalnya ada kegiatan keagamaan di gereja, di masjid, mengumpulkan uang, terus dikasih ke panti asuhan. Pernah 2 kali? Nggak yakin. Malah mungkin dengan sengaja dibuat yang keduanya di tempat lain. Kalau dari Rumah Zakat bilangnya begini, kalau untuk pendidikan itu harus sesuatu yang kontinu dan konsisten. Karena ya itu, biaya pendidikan itu terus menerus.
bukan yang tiba-tiba sekali. Jadi mereka sampai keluar pernyataan bahwa daripada punya donor yang ngasih 1 miliar tapi cuma sekali, mereka lebih milih punya donor yang ngasih 100.000 tapi setiap bulan. Karena itu jauh lebih konsisten dan anaknya jadi bisa sekolah dengan tenang. Itu masalah pertama. Si Wati mikir ini masalahnya anak IT sebenarnya. Apa ada orang yang mampu tapi nggak tahu dan nggak ingat misalnya. Jadi sebenarnya ini masalah reminder, ada aplikasi untuk remind orang untuk nyumbang. Sama kayak Facebooknya kita. Si A ulang tahun, si B ulang tahun, saya sampai sekarang udah hampir lupa soal orang ulang tahun. Bergantungnya sama Facebook. Ya kan? Atau sama reminder lah. Oke Pak, apa masalah kedua? Masalah kedua adalah kami kesulitan mencari donor baru. Kenapa? Ya gimana ya? Dia ngasih dana untuk anak sekolah aja susah. Gimana dia mau bikin marketing? Makanya kalian cuma sedikit aja lihat itu separuh-separuh. Nah itu si Wati lagi mikir ini masalah IT. Harusnya mereka melakukan digital marketing. Digital marketing itu bisa murah sekali atau bahkan gratis. Selama memang tujuannya bagus. Ada cost-nya, ada tujuan mulianya. Akhirnya dia udah bawa 2 problem ini, dia balik ke kampusnya. Unicom itu kampus IT cukup besar. Ketemulah dia sama temannya tadi. Mereka bikin aplikasinya, tujuannya bukan untuk ikut Imagine Cup. Mereka memang mau bikin aja aplikasi. Akhirnya jadilah aplikasi namanya Bantu Anak Asuh. Jadi dia bentuknya itu aplikasi, kita berdiri di sini. Mereka punya database-nya tadi ya, rumah zakat 500.000. Kita langsung bisa lihat anak-anak terlantar yang nggak bisa sekolah di sekitar tempat ini. Kita langsung bisa klik, kita bisa lihat fotonya, kita bisa lihat orang tuanya kerjanya apa. Jadi misalnya pengemis, makanya dia nggak bisa biaya anak sekolah. Anak ini sekolahnya di mana? Dan yang paling penting adalah dia perlu berapa banyak dana per bulan. Katakanlah misalnya 300.000. 300.000 itu udah banyak sekali di mereka. Kebanyakan itu sebenarnya 100.000, 150.000 per bulan. Jadi nggak mahal-mahal. Tapi komitmen itu harus 12 bulan supaya continue. Katakanlah misalnya saya komit 300.000, udah nanti setiap bulan aplikasinya akan ngasih reminder. Jangan lupa transfer 300.000 ke rumah zakat, ini nomor account-nya. Nggak mungkin lagi saya lupa. Itu menyelesaikan masalah pertama. Masalah kedua gimana mencakannya? Viral marketing. Sama seperti kalian kalau dapat game atau aplikasi yang bagus, pasti kalian ngomong ke teman. Ini ada aplikasi bagus, ini ada game bagus. Persis gitu. Kalau misalnya ada aplikasi seperti itu dan saya pakai, saya pasti akan ngomong ke teman kantor. Mau nyumbang nggak? Bagus nih aplikasinya, silakan coba. Dan pasti nanti dia ngomong lagi ke temannya, saya akan ngomong lagi ke teman saya. Viral marketing gratis. Itu yang membuat mereka juara di Indonesia. Dream it, dia mimpi, punya ide, dan dia buat yang bagus. Kenapa dia sampai terpilih berangkat ke Amerika? Karena juri dari Amerika mikir gini, ini aplikasi ini bisa dipakai di seluruh dunia. Gitu. Afrika tuh lebih parah dari kita. Itu di satu sisi. Jadi penerima bantuan bisa dari semua tempat. Yang ngasih dana juga bisa dari berbagai tempat. Contohnya 300.000 tadi, berapa sih $? $25. Makan siang aja nggak cukup di Amerika. Saya kasih tahu, makan siang di restoran yang cukup bagus gitu. Saya belum pernah makan siang di bawah $40. Jangan tanya makan malam, lebih mahal lagi. Jadi kalau disuruh nyumbang Rp300.000 per bulan, mungkin mereka nggak mikir dan langsung komit. Jadi di satu sisi penerimanya anaknya bisa jadi banyak di seluruh dunia, yang donor juga bisa lebih besar. Makanya mereka terpilih berangkat ke Asia. Loh, kalau bagus begitu kan kenapa mereka nggak juara? Nah itu dia masalahnya. Saya bilang sama mereka, kalian kecepatan ikut Imagine. Karena pada saat mereka berangkat ke Seattle itu baru pilot project dengan rumah zakat. Jadi belum terbukti. Saya udah hafal tuh pertanyaan juri. Kalau udah sampai di tingkat dunia. Udah berapa banyak yang pakai? Sekian. Oh, oke. Udah berapa kerjasama dengan organisasi? Itu 1 rumah zakat. Udah berapa bulan berjalan? 2 bulan. Masih pilot. Udah berapa anak yang dapat dana? Ya 20-an. Nggak terbukti, buat juri nggak impresif. Coba mereka tunggu setahun, mungkin akan lebih besar. Jadi itu timing juga penting. Saya kasih contoh tim dari Trunojoyo, karena mereka bisa juara dunia. Waktu mereka naik ke panggung di Rusia, itu terus terang juri mengawali pertanyaannya dengan pertanyaan menurut saya pertanyaan lucu-lucu, yang iseng bertanya aja, nggak serius lah. Gitu. Karakternya hamster, soalnya saya hamster ditanya, itu hamster idenya dari mana? Gitu. Saya pikir,
hubungannya ya gitu sama jurian. Jadi tipikal juri suka gitu, dia melemparkan pertanyaan yang membuat kita relax, tiba-tiba dia tembak pertanyaannya, kita nggak tahu jawabannya. Nah itu. Jadi mereka sudah sampai di sini, sudah terbukti dari fakta. Ya, nanti saya tunjukkan video juara-juaranya di tingkat dunia supaya kalian bisa kebayangkan, mungkin jadi ada inspirasi. Tapi Pak, kami baru mulai, gimana dong? Gitu. Nggak apa-apa kan saya bilang tadi, juara dari Indonesia sih di sini aja juga udah juara. Nggak apa-apa, nanti tugas Microsoft, kami di Microsoft untuk membantu kalian dari build ini ke itu. Kami bantu promosi, kami bantu perkenalkan ke pihak-pihak yang terkait dan lain-lain. Oke? Ya. Tanggal-tanggal penting, batas waktu adalah tanggal 28 Februari. Selalu sama setiap tahun. Ya. Bukan akhir Februari. Ya, karena tahun 2016 itu Kamisan. Ada tanggal 29-nya. Ya. Kita hanya berhenti di tanggal 28. Oke? Apa yang dikirim video? Mungkin kami adalah satu-satunya kompetisi IT yang nggak minta kalian kirim dokumen. Kenapa? Karena kami tahu kalian malas bikin dokumen. Tahu yang lebih malas lagi? Kami baca dokumen kalian. Ya, setiap tahun tuh yang ngirim itu 120 sampai 150 tim gitu ya. Saya baca 150 dokumen, ayolah. Mendingan saya minta kalian bikin video mengenai aplikasinya, jelaskan problemnya apa yang kalian lihat, solusinya apa yang kalian pikirkan, dan demo dari aplikasi. Atau kalau game malah lebih gampang lagi ya, demoin aja gamenya. Gitu. Jadi itu, yakinkan kami dengan video. Jadi kayak pitching lah. Anggap aja pitching ke investor atau apa. Tapi maksimum 10 menit. Jadi kalau mau panjang-panjang juga boleh. Tapi jangan bertele-tele. Itu tips saya. 2 menit pertama dari video itu penting. Kenapa? Karena juri tidak diharuskan menonton sampai 10 menit. Jadi kalau dia bosan di awal dia bisa matiin, terus habis itu lihat tim berikutnya. Gitu ya. Di 2 menit pertama itu penting. Harus langsung tarik perhatiannya si juri bahwa aplikasi atau solusi kalian itu penting. Gitu. Ya. Ini biasanya sekitar 120-150 tim. Nanti kami akan pilih 5 semifinalis. Kali 3 kategori jadi 15. Akan presentasi di depan juri di kantor Microsoft tanggal 12 Maret di semifinal Indonesia. Nanti juri akan pilih 3 finalis. Jadi kali 3, 9 finalis. Akan presentasi lagi di depan juri final di Indonesia. Tempatnya masih ditentukan nanti. Kami lagi nunggu dari sponsor. Nanti mereka akan pilih juara. Jadi ada 3 juara dari Indonesia. Juara game, juara innovation, juara citizenship. Balik lagi bikin video. Kali ini yang nonton videonya nanti adalah tim juri dari kantor pusat Microsoft ya, di semifinal dunia. Jadi ini masih online nih, semifinal dunia, gue berangkat. Jadi bayangkan 190 negara kurang lebih di dunia, 3 juara masing-masing, terus yang dipilih berangkat cuma 33. Makanya bener tim Nepal bilang tadi, berangkat aja itu udah luar biasa. Tapi buat kita nggak cukup, kita udah pernah juara sama. Jadi presiden saya itu selalu nanya gitu, tahun ini juara kan? Ntar Pak ya berangkat dulu. Nanti kita lihat di sana. Jadi kalau sampai di sini memang luar biasa berangkat. Apalagi kalau sampai juara, hadiahnya gede semua. 50.000 US dollar. Berapa? 650 juta lebih ya sekarang ya? 650 juta lebih. Mau bikin apa kalau dapat 650 juta? Bikin kampus. Bikin kampus baru. Anak cukup. Bikin tempat les lah. Makanya 1,2 M lah minimal sekarang ya. Jangan salah. Itu juara 1 masing-masing 50.000 ya. Jadi game, innovation, citizenship itu masing-masing 50.000. Kalau juara 2 dapatnya 20.000, juara 3 10.000. Jadi tim Trunojoyo itu kemarin tim Solid Studio itu dapat 20.000. Yang mereka lakukan adalah mereka beli rumah di Madura, ya tempat asal mereka. Terus mereka buat yang mereka jadikan game studio. Itu game studio pertama di Madura. Oke, ingatin tadi ya, buat sesuatu yang bisa mengubah dunia, ya, mengubah orang sekitar. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari mimpi. Tapi jangan mimpi terus, daftar. Tapi Pak, saya belum pasti ikut, daftar aja dulu. Saya udah beberapa kali kejadian ada tim
lewat dari tanggal 28 baru ngubungin saya bilang, iya Pak, kami udah bikin aplikasinya, kami udah buat videonya, tapi pas daftar problem, gitu ya. Kan sial banget kan gitu-gitu. Jadi mendingan daftar dari sekarang, gitu. Tahu apa yang harus dikerjakan, tahu apa yang harus diupload, caranya bagaimana, supaya nanti begitu videonya jadi, pas ngupload udah nggak mikir lagi, gitu ya. Timnya Alex itu contoh yang tidak baik. Mereka baru ngupload itu 15 menit sebelum jam 12 malam. Dia bilang, Pak, untung kami berhasil ya. Internetnya cepat, kenapa tuh nggak internet cepat gimana? Mereka upload karena kampusnya udah tengah malam seperti itu, internetnya nggak stabil. Bandung saat itu lagi hujan lebat. Mereka uploadnya di depan Indomaret. Saya nggak bayangkan kan hujan, ya gitu deh Pak pakai pantun. Ngupload di depan Indomaret coba. Jadi tolong kalau upload video jangan mepet, namanya juga video yang diupload gitu ya. Nggak akan pernah cepat. Oke? Ya. Nah ini satu tim masih 4 orang. Kalau saya bilang Imagine Cup itu adalah kompetisi lintas ilmu, gitu ya. Iya teknologi competition, tapi saya belum pernah lihat juara dari Indonesia yang satu tim 4 orang isinya semuanya developer, belum pernah. Karena yang saya bilang tadi, orang IT digabungin sama orang IT ya hasilnya canggih tapi nggak berguna. Saya suka tuh melihat yang bikin robot apa segala macam. Oke bagus sih. Terus nanti untuk apa ya? Ya untuk kompetisi Pak. Ya udah salah. Karena berarti impact itu orang nggak kelihatan. Jadi saya selalu bilang kalau satu tim 4 orang, kondisi idealnya adalah yang jadi developer cuma 2 orang, hanya 2 orang. Oh susah banget numpain coding, iya. Kayak si itu bilang tadi tim dari Nepal gitu kan. Oh, we preparing this all day and all night, iya sampai segitu gitu. Darah pasti ngerjainnya gitu. Ya namanya kompetisi tingkat dunia wajar dong. Terus anggota tim yang ketiga apa tugasnya? Ini saya sebut subject matter expert. Dia ahli bidangnya. Contohnya yang tadi, karena ini masalah keuangan, sumbangan dan lain-lain, yang pegang si pelatih karena akuntansi. Dia menggali infonya dari timnya rumah zakat juga dalam. Karena dia ngerti memang soal accounting. Kayak tadi yang dari Pelita Harapan, yang mereka bikin foto untuk retina itu, ada satu anggota timnya itu dari Fakultas Kedokteran. Jadi dia bisa menjelaskan ke juri mengenai retina, bagaimana cara menentukan sakit dan lain-lain. Kalau anak IT disuruh jelasin gitu gimana caranya? Iya sih bisa dipelajari. Terus kalau misalnya nanti juri bertanya sesuatu yang detail, ternyata salah satu jurinya misalnya dokter gitu mampu. Atau yang paling sering ini, yang sering kejadian. Yang sering banyak masuk, yang paling sering adalah pendidikan. Jadi anak IT bikin aplikasi pendidikan yang paling sering adalah pendidikan matematika. Kenapa tuh? Kayaknya selalu semua orang ada susah ya. Jadi kalau sampai ada aplikasi membantu anak SD belajar matematika itu selalu dianggap keren. Dan masalahnya juri Indonesia nih, nggak usah juri Indonesia aja. Udah tahu langsung titik lemahnya di mana guys. Yang ngerti pendidikan siapa? Pertanyaan kita langsung dari anggota tim kalian. Ya, semuanya lihat listnya, lihat ya kami pelajari Pak. Oh gitu, kami pelajari caranya. Ya, itu anak fakultas pendidikan itu yang jadi guru, jadi dosen itu mereka belajar 4 tahun mengenai bagaimana mendidik yang benar, pedagogi dan lain-lain. Jadi jangan berasumsi bahwa kita ngerti hanya gara-gara kita pernah jadi murid kita anggap kita ngerti harusnya gimana. Enggak. Bisa dibantai habis kan? Beneran. Karena juri akan nanya gini loh, kalau kalian nggak ngerti ilmu pendidikan dari mana kalian tahu ini cara yang benar untuk ngajarin anak-anak belajar matematika? Siapa tahu salah. Bahaya loh. Jadi harus tepat. Kalau untuk bikin game, anggota tim yang ketiga ini yang paling penting adalah desainer. Ya, jangan pernah bikin game kalau anggota timnya nggak ada desainer. Jangan coba-coba. Karena pengalaman kita adalah anak IT suruh bikin game canggih iya, keren iya, nggak bagus. Iya. Jadi saya masih ingat dulu waktu tim dari Tronojoyo baru juara, terus kita bawa mereka keliling ke tempat.
Ada yang nanya gitu kan. Nggak tahu mungkin agak merendahkan atau apa. Juara dunia digituin, saya juga agak kesel sih sebenarnya. Ada yang nanya, masa sih game 2 dimensi seperti itu aja bisa juara? Nanti saya tunjukin gamenya. Game itu 2 dimensi. Untung tim, saya udah mau kesel sih sebenarnya, tapi tim Trunajaya ini si ketuanya bilang dengan jawaban yang simple sekali dan dijelasin orang-orang yang bikin game harus ngerti. Dia bilang gini, game itu nggak harus canggih untuk dicari orang lain. Justru punya kelemahan besar kalau kalian bikin game 3D. Satu, bikin asetnya itu susah sekali. Sampai sekali bikin asetnya, si desainernya. Yang kedua, game 3D itu ngabisin baterai. Jadi kalian kalau main game 3D itu akan lebih cepat selesai karena baterainya habis dibandingkan kalau kalian main game 2 dimensi. Sementara dia bilang gini, perlu nggak 3 dimensinya? Nah itu pertanyaan yang lebih penting. Kalau gamenya memang nggak perlu 3 dimensi, untuk apa dipaksakan? Udah jelas-jelas permainannya itu cuma ke atas bawah, kiri kanan gitu. Untuk apa 3 dimensi dibikin 3D, pusing-pusingan, dia bisa diputar view-nya. Untuk apa? Itu justru jadi bikin pusing kita. Nah itu, jadi saya mengulang apa yang mereka bilang gitu. Game itu nggak harus 3D baru juara kan. Malah nanti saya tunjukkan, juara dunia kemarin game dari Rusia itu game 2 dimensi, polos dan cuma 2 warna, hitam dan putih. Gitu ya, tapi desainnya luar biasa. Nanti saya tunjukkan. Oke, jadi itu 2 developer, 1 ahli bidangnya, subject matter expert. Gitu ya. Anggota tim keempat adalah apa? Anggota tim keempat adalah kan tadi speaker ya, bukan speaker mungkin lebih tepatnya. Dia ahli komunikasi, gitu ya. Dia ahli komunikasi. Di awal waktu lagi proses pembuatan video berarti dia yang buat skenario-nya, dia harus bisa menjelaskan. Gitu. Waktu nanti udah presentasi depan juri kemungkinan besar dia yang presentasi. Dan ini lagi-lagi nggak harus orang IT. Kenapa? Yang kita cari adalah satu orang yang jago cerita ya, bukan jago ngomong ya. Banyak orang bisa ngomong tapi belum tentu bisa cerita. Dan yang kedua adalah dia harus jago bahasa Inggris. Terima kasih. Gitu ya. Ini kompetisi tingkat dunia. Dari awal kita pakai bahasa Inggris. Mulai dari video sampai ke tanya jawab, presentasi ke juri sampai tanya jawab ke juri itu semuanya bahasa Inggris. Cara paling gampang, cari anak sastra Inggris aja. Ya, kalau anak sastra Inggris nggak jago bahasa Inggris sama seperti anak informatika nggak bisa coding. Ada yang tersinggung? Nggak ya? Iya. Ya, saya kasih ide menarik gitu ya. Lagi-lagi saya dapat dari tim Korea. Mahasiswa kadang-kadang bisa keluar dengan ide luar biasa. Gitu. Saya tanya, tim Korea itu kalian harus ngerti, Korea itu paling salah satu kesulitan mereka adalah bahasa Inggris. Korea, Cina, Jepang, Rusia, Brazil, Brazil nggak berapa, Thailand itu tulisannya aja beda. Nah akibat dari bahasa dan tulisan mereka yang berbeda, ada huruf tertentu yang mereka nggak bisa ucapin. Jepang itu nggak bisa bilang L, Cina itu nggak bisa bilang R. Contohnya, saya lupa Korea ada beberapa yang mereka. Jadi waktu tim mereka presentasi dan bahasa Inggris bagus sekali, saya sampai bingung, gitu ya. Kok bisa? Apa misalnya mulai dari luar negeri kah? Apa mungkin pernah tinggal di luar negeri atau apa? Oh enggak pak. Terus dia cerita, ini bisa kalian tiru kalau perlu, gitu ya. Idenya luar biasa. Dia bilang sebenarnya kami timnya anggotanya bertiga. Mereka udah punya ide, mereka lagi kerjain solusinya, dikembangkan, lagi develop. Tapi kan untuk ikut Imagine Cup harus bisa bahasa Inggris yang bagus. Mereka perlu mencari anggota tim keempat yang jago presentasi bahasa Inggris. Tapi mereka lakukan audisi. Kayak nyari Cherry Bell, penggantinya Cherry Bell. Dia buat audisi di kampusnya. Semua orang boleh datang, dia kasih juri poster segala macam, dia pinjam satu ruangan dari kampus gitu ya. Terus yang mereka lakukan adalah yaudah kan mereka bertiga duduk gitu ya di depan. Terus setiap kali ada yang datang untuk ikut audisi, mereka kasih lembar kertas. Isinya itu penjelasan mengenai project mereka tapi dalam bahasa Korea. Terus si orang ini dikasih kesempatan untuk ngomong balik ke mereka, jelasin dalam bahasa Inggris. Udah tinggal dipilih sama nih Gus. Jadi kalau perlu mau bikin ide seperti itu silakan. Harusnya Indonesia sih nggak terlalu masalah bahasa Inggris. Cuma dia gitu. Oke. Nah, supaya bisa kebayang apa namanya itu? Videonya seperti apa sih yang dibuat gitu untuk disubmit. Saya akan tunjukkan di sini beberapa video.
yang tahun 2015 kemarin. Yang pertama yang game ini paling gampang sebenarnya, karena yang kalian perlukan adalah kayak bikin trailer gamenya, gitu ya. Sama seperti kita mau main game ada trailernya dulu, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya ini juaranya game dari Indonesia yang lalu. Ini adalah junior-juniornya dari tim yang juara dunia 2013. Perhatikan ya, karakternya 2 dimensi tapi bagus gitu desainnya. Terus ceritanya itu ada seorang ibu laba-laba punya anak laba-laba, terus dia nangis gitu ya. Kemungkinan besar ya karena lapar lah gitu ya. Terus tiba-tiba UFO lewat. Entah apa hubungan sama UFO lewat. Ya, UFO lewat, ada kotak jatuh. Pas dicek sama si ibu laba-labanya, ternyata isinya makanan gitu ya. Dan ternyata yang dia makan donat. Oke. Nah, singkat cerita saya pendekin aja videonya. Ini mirip seperti Cut the Rope gamenya. Tapi kalau Cut the Rope itu kita motong tali supaya karakternya bergerak. Ini kebalikannya, kita membuat jalur pakai benang laba-laba. Jadi ya, untuk ngambil makanan terus dikasih ke anaknya. Nah, makin lama nanti makin kompleks, ada rintangan. Jadi nih, kalian bikin video harus seperti itu. Tunjukkan game kalian itu makin menantang, makin kompleks, supaya juri bisa lihat kalian mau bawa gamenya ke arah mana. Gitu ya. Ya, makin lama makin kompleks. Sekarang ada S di sebelah kanan atas itu. Jadi jaring laba-labanya nggak bisa dipasang ke situ gitu ya. Ya, ini jadi ada 2 S sekarang. Plus ada rintangan di tengah, jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Ini sebenarnya game strategi. Nggak segampang itu gitu. Awal-awalnya sih gampang, tapi makin lama makin kompleks. Nah, sekarang ada pemotong, kalau kurang cepat kepotong gitu ya. Kalau kurang cepat bisa kepotong sama pemotongnya. Nah, makin lama makin kompleks. Saya pernah main di level bonus yang pemotongnya ada 9. Silang itu saya sampai itu gimana mainnya. Oke. Jadi kalau timingnya salah bisa putus. Nah, ini dikombinasikan dengan penghalang yang lain gitu ya. Dan nanti kalau dia udah selesai, stage pertama masuk ke stage 2. Stage 2 itu ceritanya si UFO-nya sadar bahwa makanannya ketinggalan. Dia balik lagi. Nah, karena boxnya diangkat ke UFO, UFO-nya balik keluar angkasa, kesulitan berikutnya adalah makanannya jadinya nggak ada gravitasi, melayang-layang gitu. Jadi dia buat stage 2 itu sedikit lebih kompleks daripada stage 1. Jadi tingkat kompleksitas dari game meningkat. Ya. Jadi melayang-layang seperti itu. Tetap dengan rintangan. Jadi tetap ada rintangannya seperti ini gitu ya. Kalau tadi ada rintangan S di stage 1, sekarang karena ini high tech keluarnya listrik. Gitu, jadi intinya kalian buat game yang buat video kayak trailernya dari game. Nah, terus untuk yang innovation ini juara yang kemarin yang saya bilang tadi yang bikin browser essential. Kalau innovation sama si Yusuf dia harus minta dulu problemnya apa. Gitu ya. Jadi dijelasin di sini, ada 43,5 juta anak di seluruh dunia yang mengakses internet untuk ngerjain PR, sosial media, video, musik. Gitu ya. Problemnya adalah orang tuanya tidak bisa mendampingi anak tersebut. Jadi dia nggak tahu kalau anaknya bandel, gitu ya, keluar tanduknya, gitu ya. Dan dia browsing yang nggak boleh. Nah, dengan browser extension ini nanti orang tuanya akan dapat notifikasi dari handphone. Jadi dapat notifikasi di sini masuk ke itu. Jadi dia jelaskan problemnya apa, dia jelaskan solusinya seperti apa, baru demo. Jadi demo di sini dia tunjukkan, sorry, kalau searchnya
Nama browsernya Dodo ya, jadi dia bilang bahaya Dodo. Nah selain itu orang tuanya juga bisa lihat statistik. Ya, anaknya ngambil aja. Ada private juga. Oke. Browser extensionnya nggak bypass itu, jadi nggak bisa. Kalian ganti pakai browser lain. Pakai Tora dan Torla benar. Ya, untungnya dulu waktu kita anak-anak nggak ada. Nah ini yang jual innovation yang Batu Anak Asuh tadi. Jadi dia cerita dulu bahwa ingat ya cerita problemnya dulu. Jadi tahun 2000 seluruh dunia bikin komitmen namanya Millennium Development Goals bahwa pada tahun 2015 itu harusnya semua anak bersekolah. Ternyata gagal. Things were going well. By 2008, the number of children out of school dropped from 102 million to 60 million. Since then, progress has all but stopped. Nah, jadi sekarang itu ada 58 juta anak nggak sekolah di seluruh dunia. Ini penting karena jadinya bisa menunjukkan ke juri bahwa aplikasi kalian itu penting. Ada besar sekali masalahnya, gitu ya. Nah, ini data luar negeri, diambil data Indonesia. Ada 44,3 juta anak di bawah garis kemiskinan. Ada 2,5 juta anak usia sekolah yang nggak sekolah, gitu ya. 36%-nya karena masalah ekonomi. Jadi dia mau membuktikan bahwa kalau kami bisa pecahkan masalah ekonominya, sepertiga minimal dari anak-anaknya bisa sekolah. Jadi mereka tunjukkan, ini screenshot dari aplikasinya, Batu Anak Asuh, ya. Bisa dilihat ya rancangannya juga bagus sekali desainnya. Jadi seperti ini kita bisa lihat nama-nama anak-anaknya. Apa itu Batu Anak Asuh? Kita ngasih donasi kapan saja, di mana saja, berdasarkan lokasi kita di sini. Kita langsung bisa keluarkan anak-anak tadi, kita klik, kita dapat detailnya, gitu ya. Dan kita bisa langsung ngasih. Jadi dikasih tahu berapa dana yang harus ditransfer. Dan yang menarik adalah kalau nanti anak-anak itu dapat rapor, kita dapat kopinya. Jadi kita sebagai donor bisa lihat, oh anak-anak ini ternyata benar sekolah, pendidikannya bagus dan lain-lain. Bahkan kita bisa rekomendasikan kalau ketemu anak-anak terlantar. Terus di sini dia jelaskan usernya siapa aja, ya. Donor, lembaga amal seperti rumah zakat, sama volunteer dan tentunya masyarakat. Ini workflow, dia mau menunjukkan workflow ini uangnya, dia menunjukkan workflow uangnya. Dia mau tunjukkan bahwa uangnya ini nggak akan dikorup sama siapa-siapa di tengah-tengah, karena langsung direct, dia nge-bypass banyak orang. Karena di Indonesia kan gitu ya, bantuan dana kemanusiaan aja dikorupsi gitu. Agak sedih kan ya. Oke, jadi kalau kita bisa secara IT bisa memecahkan masalah itu sangat bagus. Nah ini dia ngambil testimonial dari dosen, dari pegawai, dari sesama mahasiswa gitu ya. Dia mau menunjukkan bahwa banyak loh orang yang mau membantu tapi nggak tahu caranya. Harapannya dengan aplikasinya. Oke, nah itu tadi submission dari Indonesia. Nah video berikutnya saya akan tunjukkan video-video juara dunianya. Tapi ini video yang buatan Microsoft ya. Jadi waktu kami memperkenalkan si juaranya, gitu. Jadi memang kualitas videonya lebih baik. Ya iyalah. Nah yang pertama ini juara citizenship dari Australia. Mereka membuat simulasi supaya kita orang yang sehat bisa merasakan bagaimana rasanya sakit Alzheimer, ya, demensia. Team Virtual Dementia Experience, hailing from Australia, has created a learning tool for teaching dementia care. So the Virtual Dementia Experience is a virtual reality simulation that uses video gaming and virtual reality technologies to transport healthy people into the shoes of someone living with dementia. The students were approached by Alzheimer's Australia to help them expand public awareness of the disease. Public officials, researchers, caregivers, and even architects can use the experience to design better spaces and programs for those with dementia. The team used the Unreal Game Engine for development and built their project for Windows and Kinect, providing a seamless natural motion user interface. The project has already won several awards. The latest version now runs in Oculus Rift virtual reality headset.
enabling a portable Dan udah dipakai di experience banyak that care can travel to center di dementia care centers Australia. across Jadi udah Australia. benar-benar sampai That's how we limit. can improve care Benar-benar practice. banyak yang pakai. That's how we can give better quality of life and improve the efficiency of the healthcare systems. Congratulations to Virtual Dementia Experience of Australia for winning the 2015 World Citizenship Competition. Nggak kayak mahasiswa ya kuliah. Iya, anak kuliah. Itu mahasiswa. Mau banget. Mungkin kalian yang terlalu muda, bukan yang terlalu tua. Oke, yang kedua adalah game nih. Saya bilang tadi gamenya dari Rusia, bagus sekali desainnya. Ini ya, game hitam putih. Russia's Izard created Oviva, a strikingly beautiful and innovative game where players explore a black and white world of movement puzzles and unusual creatures. The player can swap ceiling and floor at the touch of a button, reversing gravity and introducing a radical new movement mechanic to traditional platform games. Our game isn't just a game. People can use it just to relax. The 3 team members met at Microsoft's Imagine Cup Hackathon in St. Petersburg last year, and despite having never developed a game before, they hatched their idea and built their first demo in 24 hours. We were inspired by our product Azure. When you're looking on a black and white screen and you see, oh, what is this one? Maybe it's a plant or maybe it's something else. Izard used the Unity game engine for development and built their project for Windows, Xbox, and Windows Phone. Microsoft Azure is used to save game data and synchronize it across platforms, so you can play Ovivo wherever you go. Their prototype has been play-tested by more than 400 gamers, providing valuable user analytics to improve the project. Graced with a bold vision for both art direction and innovative gameplay, Ovivo is a standout indie game. Congratulations to Izard of Russia for winning the 2015 Games Competition. Oke. Ya, keren desainnya. Yang dilihat gamenya kan, bukan tim membernya tadi kan? Udah dicatat namanya tadi di Facebook katanya. Coba saya tebak ya dari yang 3 tadi. Yang jadi desainer siapa? Yang cowok desainer. Yang 2 yang cewek itu jangan tanya. Saya pas lihat mereka coding gila luar biasa. Nah, untuk kategori game, untuk kategori innovation ini juaranya dari Brasil. Dan mereka ini juaranya juara, jadi mereka kayak juara umum gitu. Jadi 3 juara diadu lagi untuk nyari juara umum. Nah ini juaranya dari Brasil dari kategori innovation. Yang menarik adalah mereka bikin yang saya bilang tadi ya, membuat sesuatu yang kompleks jadi sederhana gitu ya. Mereka membuat algoritma supaya aplikasinya itu bisa membuat pola jahit, gitu ya. Pola jahitan untuk baju. Dan ternyata banyak yang cari. Our team is Epic Fashion and we are from Brazil. It's hard to find clothes just the right size for each person and body type. Mereka melakukan penelitian So Brazil's 3 tahun. Fit fashion team spent 3 years 3 tahun developing kemudian. advanced software algorithms for precisely scaling clothing patterns based on any person's unique measurements. We believe that you don't have to fit into clothes. Use your clothes Jadi kita cukup masukkan ukuran Customers badan, enter measurements, select pilih model baju yang mau dibuat, nanti aplikasinya langsung mengenerate pola jahitnya. Supaya kita tinggal kasih ke tukang jahit untuk dijahit. The team was Jadi inspired tukang by jahit nggak perlu lagi gambar-gambar the kayak pola jahit segala are macam. bursting Itu jadi handle-nya sama and people often settle for aplikasinya. clothes they aren't happy with. Custom-tailored clothes are expensive in part Dan setelah itu because mereka of the bikin hours marketplace required to generate patterns supaya for each tukang customer. jahit bisa apply ke sistem The team's mereka. project Jadi kita habis runs in pilih Microsoft Azure using a model baju dan lain-lain, kita tinggal pilih tukang jahit yang mana MongoDB, dikirim. and Apache Tomcat, providing an API for both web and device apps. All the clothes we are wearing were made with our software, and this is an awesome shirt. With eFit Fashion Solution, everyone saves time and money, making custom-tailored clothes more affordable to more people, no matter their height, weight, or body type. The team has founded a startup, Mereka udah bikin has startup, their algorithms, algoritmanya udah and are dipatenkan now dan pitching sekarang lagi investors. pitching investor.
Congratulations to eFit Karena mereka juara dunia sih kayaknya udah dapat kali ya. Ini kan bulan Juli kemarin ya. Saya yakin itu udah jadi sekarang. Oke. Nah sambil gini saya mau tunjukkan tadi yang Save the Hamster ya. Kalau belum pernah lihat, jadi sebenarnya gamenya sederhana aja, 2 dimensi, gitu ya. Boom. Jadi sebenarnya permainan simple, mirip cut the rope, tapi ditambahin aspek matematika. Jadi hamsternya jatuh dari rope dan mereka mau pulang, gitu ya. Ya perhatikan, jadi yang dia bilang tadi gitu, karena kalian nggak perlu membuang waktu banyak untuk bikin aset 3D, si desainernya jadi punya banyak waktu untuk merancang karakter yang lebih detail. Seperti ini lihat ya, didiamin tidur, gitu ya. Tidurnya juga beda-beda, perhatikan nggak? Cara tidurnya ada yang nge-chest tuh di atas gitu. Jadi itu dia lebih detail, terus kalau kita bangunkan, terus kalau kita sentuh dia bisa ketawa kalau digelitik, gitu ya. Jadi karakter-karakter seperti itu bisa si desainer jadi punya waktu untuk memikirkan hal seperti itu. Jadi nggak capek nih bikin si game. Karena lihat gamenya kan, ngapain game dibikin 3D gitu. Kalau memang udah bagus ya bagus aja. Dan ada aspek matematikanya. Di awal mungkin nggak gitu kelihatan, ya, karena nggak terlalu ngaruh. Kalau masih penjumlahan kan mau gimana juga bisa, gitu kan. Jadi urutannya jadi nggak penting. Nah ini di yang kelima udah mulai ada physics engineer berjalan, kan? Tapi nanti di level-level selanjutnya udah mulai berlaku hukum matematika. Nggak bisa lagi sembarangan kita jatuhin, karena harus lihat persamaan di bawah kan. Harus 20 kurang 13 sama dengan 7. Jadi jatuhnya nggak boleh sembarangan. Jadi jatuhnya harus di tempat yang tepat. Jadi bayangkan nanti di level-level selanjutnya itu udah mulai muncul perkalian, pembagian, gitu ya. Terus mulai rintangan-rintangan yang susah. Integral. Ya bukan yang nggak mungkin, cuma aneh aja gitu ya. Oke, jadi mulainya dari daftar, bikin tim, terus ya submit ke kami videonya nanti sebelum tanggal 28 Februari. Oke? Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan? Ya, terus satu kampus atau gimana? Enggak. Jadi Imagine Cup itu adalah kompetisi antar tim, bukan antar kampus. Jadi kalian boleh menggabungkan anggota tim dari berbagai kampus. Saya rekor yang pernah terjadi itu di final satu tim itu dari 4 kampus yang berbeda. Yang kasihan MC-nya pas manggil, nyebutinnya apa? Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi boleh ya, lintas ilmu yang kami sangat anjurkan. Yang paling penting sih. Ada? Iya. Ada pertanyaan? Sambil saya keluarkan kontak saya. Ada yang pernah ikut kompetisi nggak? Apa pernah selain Imagine Cup? Kemarin. Gar? Kompetisi apa? Kompetisi bikin aplikasi ya. Kompetisi apa? Kita mau ikut di pabrik sini ya. Sorry kalau iya. Ada yang semester 1 nggak? Ada yang semester 1? Gagal bego. 3? Semester 3? Oke, 5? 7? Semester 7? Oh, semester 3. Saya semester berapa ya? 3. Kuliah di mana sih? Serius kuliah itu? Tarik ke lomba. Ada? Pertanyaan dulu. Semester gagal ya lomba. Itu deskripsi baru lomba. Ayo, ada? Kalau nggak ada, jangan lupa ini. Ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Kami akan dengan senang hati, saya akan dengan senang hati menjawab, gitu ya. Tapi sebelum kita selesai, saya mau minta tolong satu hal dulu.
Kami kalau lagi roadshow sekarang kami membuka video. Oke, di Indonesia by default hadiahnya nggak ada, karena hadiahnya yang berangkat ke sana. Cuman biasanya ada dari sponsor. Jadi misalnya tahun 2015 kemarin yang Juli itu sponsor dari Capcom itu ngasih 50 juta. Ada juara. Gitu ya. Plus itu untuk 3 kategori, plus dari USA itu ngasih lagi 50 juta khusus untuk citizenship. Jadi juara citizenship saat itu dapat 100 juta. Jadi tergantung sponsor kalau bagian itu, karena kami dari Microsoft kita nggak ngasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gitu, kalau udah nggak ada pertanyaan, terima kasih sekali. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Irving Hutagalung telah memberikan sebuah ilmu sih dan tips kalau misalkan kita mau ikut Imagine Cup. Sekarang kalau misalkan teman-teman mau ikut Imagine Cup, ayo cepet daftar. Buat timnya daftar. Udah daftar kan? Oke, gue daftar. Yang nyuruh juga harus daftar gitu ya. Iya. Tadi kan berawal dari mimpi, walaupun mimpi doang sih. Juga nanti daftarnya lewat mimpi. Ya itulah, tadi kan nggak harus bikin canggih, yang penting bisa kepake. Yang penting bisa kepake. Itu aja sih. Setelah ini acaranya adalah pemberian plakat kepada Microsoft. Plakat sendiri akan diserahkan oleh Fitzroy sebagai ketua pelaksana. Oke, selesai kan? Saya ingetin lagi, daftar. Nanti juga saya daftar lewat mimpi. Enggak sih, pengen daftar. Langsung aja sebelum kita tutup. Tadi kan dibuka doa, ditutup juga oleh doa. Silakan Hendrik Pangestu untuk berdoa di depan, memimpin doa di depan. Maju. Ya, mari kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bapak, terima kasih buatmu hari ini karena acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Engkau menyertai kami sampai akhir, juga sampai perjalanan pulang ke rumah. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Hendrik sudah memimpin doa. Sudah serangkaian acara ini sudah dilaksanakan. Terima kasih juga kepada pihak Microsoft yang sudah memberikan tipsnya kepada kita semua. Ayo buruan daftar, ingetin lagi. Yaudah, selamat siang, selamat beraktivitas di tempat yang lain. Demikian liputan kali ini, saya Seki Chandra Kurniawan melaporkan dari Ukvidya TV.